Halo sahabat halal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial selanjutnya untuk upload dokumen halal. Jadi sahabat halal harus tahu dulu, upload dokumen halal ini ada dari beberapa bagian. Yang pertama, dokumen sertifikasi halal, kemudian nanti upload data produk. Setelah data produk, nanti akan mengisi daftar manufaktur list. Kemudian setelah manufaktur list akan mengisi daftar bahan. Setelah daftar bahan, maka kita akan mengisi matriks produk. Jadi langsung saja, tidak perlu basa-basi, kita langsung ke tutorialnya. Let's go. Nah, sahabat halal bisa melihat kali ini saya akan mulai langsung mengisi username dan password untuk login ke akun yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di sini saya tinggal submit. Kemudian sebelumnya kita sedikit untuk kembali ya. Jadi kita sudah melakukan pendaftaran halal, pembayaran pendaftaran, maka langkah selanjutnya tadi adalah upload dokumen halal. Saya akan langsung klik upload dokumen halal. Nah, kita akan lihat ke bawah apa saja dokumen yang dibutuhkan. Jadi ini adalah tahapan yang pertama untuk unggah dokumen halal, yaitu data sertifikasi halal. Nah, jadi ini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi yang pertama sahabat halal bisa melihat di sini, yang pertama adalah sertifikat halal sebelumnya untuk pendaftaran pengembangan atau perpanjangan ya. Jadi kita harus tahu dulu bahwa saya di sini ingin melakukan pendaftaran baru ya. Jadi nomor 1 ini tidak perlu saya upload nantinya. Kemudian yang kedua adalah manual SJH. Jadi manual SJH ini adalah manual sistem jaminan halal ya, dan ini diupload untuk pendaftaran baru ya, ataupun perpanjangan dan pendaftaran pengembangan. Nah, jadi manual SJH ini harus kita upload ya untuk pendaftaran baru. Kemudian yang ketiga adalah status SJH atau sertifikat SJH untuk pendaftaran pengembangan atau perpanjangan. Nah, kembali lagi karena saya ingin melakukan pendaftaran baru, jadi yang nomor 3 ini nanti tidak akan kita upload. Kemudian yang keempat di sini adalah diagram alur proses produksi produk halal. Nah, ini adalah alur proses produksi. Kemudian yang kelima adalah pernyataan fasilitas bebas dari babi dan turunannya. Nah, kemudian yang keenam adalah daftar alamat seluruh fasilitas produksi. Jadi ini termasuk fasilitas pabriknya ya, gudang, apakah ada gudang, apakah ada fasilitas praproduksi dan kantor pusat, itu harus didaftarkan walaupun tempat atau lokasinya berbeda. Kemudian yang ketujuh adalah bukti diseminasi atau sosialisasi kebijakan halal. Nah, jadi ini adalah bukti bahwa pelaku usaha, saya ya sebagai pelaku usaha telah melakukan sosialisasi kebijakan halal, dan ini akan saya buktikan dalam berupa foto seperti penempelan kebijakan halal dengan menggunakan spanduk ya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah untuk registrasi baru, sertifikat kompetensi penyelia halal ya, atau sertifikat pelatihan eksternal dan bukti pelatihan internal, atau bisa berupa daftar hadil atau materi pelatihan. Nah, jadi yang nomor 8 ini maksudnya adalah bahwa kita sudah pernah mengikuti pelatihan kompetensi penyelia halal ya, atau pelatihan sistem jaminan halal secara eksternal atau yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI. Nah, jadi karena saya baru ya, dan saya sudah melakukan pendaftaran untuk pelatihan, nah maka saya nanti akan upload bukti pembayaran saya telah melakukan pembayaran pelatihan sistem jaminan halal ya di LPPOM. Nah, jadi saya akan upload itu nanti. Kemudian yang ke-9 adalah bukti pelaksanaan audit internal. Nah, jadi walaupun pendaftaran baru ya ataupun perpanjangan, ini saya harus melakukan audit internal terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran. Kemudian yang ke-10 adalah izin usaha ya. Ini izin usaha bisa berupa NIB ya, itu wajibnya adalah NIB harus sudah punya. Kemudian nanti bisa juga ditambah dengan PIRT ya, kalau memang mungkin produk kita itu memiliki izin edar ya, dan diwajibkan untuk memiliki izin edar. Kemudian yang ke-11 adalah perusahaan telah terdaftar di BPJPH. Jadi yang ke-11 ini adalah surat rekomendasi ya dari pihak BPJPH di Kementerian Agama. Nah, ini kita akan upload di poin nomor 11. Jadi saya akan langsung upload saja dokumennya, kebetulan sudah saya siapkan.
Nah, jadi cara uploadnya ya. Jadi untuk poin pertama ini sertifikat halal sebelumnya seperti yang saya bilang tadi, saya tidak perlu mengupload ya, jadi saya abaikan. Kemudian yang poin kedua, manual SJH saya sudah siapkan, jadi saya tinggal klik choose file. Nah, kemudian saya akan cari file yang saya siapkan ya. Kebetulan sudah saya siapkan di sini ya. Jadi di sini untuk manual SJH, ini sudah saya siapkan, maka saya langsung klik saja. Maka di sini akan muncul nama filenya ya. Kemudian yang poin ketiga ini status SJH, karena saya tidak punya, saya akan kosongkan. Kemudian diagram alur proses produksi saya akan langsung upload ya, dan karena sudah saya siapkan. Nah, ini ada diagram alur proses produksi. Nah, ini sudah langsung masuk ya nama filenya. Kemudian yang kelima, ini pernyataan fasilitas bebas dari babi dan turunannya. Saya akan langsung upload karena sudah saya siapkan. Jadi di sini yang ini ya, surat pernyataan fasilitas bebas dari babi ya dan turunannya. Saya akan langsung upload. Kemudian yang keenam adalah daftar alamat seluruh fasilitas produksi. Saya sudah buat daftarnya. Jadi saya tinggal cari filenya yang sudah saya siapkan ya. Di sini sudah ada, maka akan otomatis langsung muncul nama file. Kemudian bukti diseminasi atau sosialisasi juga sudah saya siapkan ya. Ini untuk pendaftaran baru juga harus ada. Di sini ini dia sudah saya siapkan dan saya upload ya. Jadi yang nomor 8 untuk bukti pelatihan ya, bukti sertifikat kompetensi penyelia halal ya. Jadi saya bilang tadi, karena saya baru ya, saya sudah melakukan pendaftaran untuk pelatihan ya dengan membayar ke LP POM ya untuk pelatihan ya, walaupun belum mengikuti. Jadi saya akan upload bukti pembayaran pelatihan atau bukti formulir ya, kalau memang tidak sudah ada formulir ya, nanti bisa kita minta. Nah, ini bukti formulir pembayaran pendaftaran pelatihan SJH sudah saya siapkan dan tinggal upload. Kemudian yang ke-9 adalah bukti pelaksanaan audit internal. Nah, yang ini juga sudah saya siapkan ya, bukti pelaksanaan audit internal. Nah, di sini bisa kita lihat pelaksanaan audit internal. Saya akan langsung upload. Kemudian izin usaha ya, izin usaha juga sudah saya siapkan. Saya akan langsung upload yang sudah saya siapkan ya. Di sini sudah ada. Kemudian yang poin ke-11 adalah bukti perusahaan telah terdaftar ke BPJPH ya. Saya akan langsung cari filenya yang sudah saya siapkan. Di sini sudah ada ya, yang ini ya. Saya akan langsung upload. Nah, kalau sudah semuanya dipilih filenya, maka langkah selanjutnya adalah proses upload data ya. Jadi kita langsung klik saja di sini proses upload data. Kemudian kita tinggal menunggu ya. Di sini kalau sudah kita berhasil mengupload, maka di sini akan ada muncul notifikasi proses upload data lengkap. Jadi kita langsung klik OK saja. Nah, ketika kita sudah klik OK, nah kita bisa scroll ke bawah ya yang kita upload tadi, maka akan bisa kita lihat di sini recordnya ya, recordnya. Jadi di sini nama filenya sudah masuk semua ya. Kalau kita mau lihat filenya sesuai atau tidak, atau mungkin kabur ya, ini bisa kita cek lagi ulang ya. Ini artinya sudah kita berhasil menguploadnya. Nah, jadi untuk mengetahui apa saja isi-isinya ya, manual SJH ini seperti apa, mungkin sahabat halal bertanya-tanya manual SJH itu seperti apa ya, alur proses produksinya seperti apa ya, kemudian surat pernyataan, alamat fasilitas, bukti diseminasi seperti apa. Nah, mungkin akan saya jelaskan di konten berikutnya. Nah, jadi ini saya hanya menjelaskan secara teknis bagaimana mengupload dokumen halal ya, dari mulai data sertifikasi halal tadi, kemudian kita akan lanjut ke selanjutnya ya, itu untuk data sertifikasi halal. Nah, selanjutnya mungkin sahabat halal perlu perhatikan di sini ada tulisan selanjutnya. Artinya kalau ada tulisan selanjutnya seperti ini, maka kita harus melanjutkannya ya, karena proses penguploadan belum selesai. Jadi saya akan langsung klik selanjutnya. Nah, maka kita akan masuk ke halaman daftar produk. Ya, jadi kalau untuk mengisi daftar produk, kita harus cek di sini ya. Di sini ada tulisan manufaktur, kelompok produk ya, kemudian tipe produk. Jadi sahabat halal kalau mengklik di sini select manufaktur tidak akan muncul. Kemudian kelompok produknya juga di sini muncul ya, tetapi manufakturnya tidak muncul. Jadi langkah selanjutnya sebelum mengisi daftar produk, sahabat halal harus perhatikan lagi di
tampilan di sini ya. Nah, di sini ada ada tulisan manufaktur ya. Jadi di sini sahabat halal bisa langsung klik saja manufakturer ini ya. Ini saya akan langsung klik. Nah, ketika saya klik maka akan muncul di sini manufaktur list ya. Di sini manufaktur list. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, sahabat halal bisa mengisi untuk manufaktur listnya itu ya dengan mengklik di sini ada tambah data. Ya, ini data pabrik ini. Jadi kita langsung klik saja tambah data ya, maka akan muncul tampilan di sini nama manufakturnya ya, alamat, kota, negara ya. Jadi sini saya akan langsung mengisi ya nama manufakturnya. Jadi di sini adalah PT LP POM ya. Nah, misalnya seperti itu. Ini contoh saja ya. Ini jalan saya singkat-singkat aja karena ini hanya contoh ya. Jadi ini kemudian kota ini boleh dimasukkan ya, boleh tidak ya, karena di sini poinnya adalah yang ada bintang merah ini yang wajib diisi ya. Jadi saya karena ingin mempercepat ya, saya langsung pilih saja negara Indonesia. Nomornya mungkin saya akan isi nomor yang apa ya, yang contoh saja ya. Kemudian email ya, email juga di sini saya akan masukkan email ya. Oke, seperti ini. Kemudian penanggung jawab mungkin saya akan masukkan nama saya sendiri ya. Kemudian nomor telepon ya, ini saya akan copy paste dengan yang di atas ya, karena sebenarnya sama saja, saya sendiri yang bertanggung jawab ya untuk proses sertifikasi ini ya. Kemudian kontak personnya saya isi nama saya, CP telepon mungkin bisa nomor handphone ya, nomor handphonenya kembali, kemudian email, masukkan email kembali ya. Dah, kalau sudah seperti ini ya, maka sahabat halal langsung saja klik daftar ya, klik daftar. Kemudian akan muncul notifikasi proses menambah fasilitas telah lengkap ya. Kalau sudah, maka klik OK. Nah, di sini sahabat halal bisa lihat ya, tambah data di sini sudah muncul record ya. Jadi ada nama manufakturnya itu sudah keluar ya, PT LP POM, alamatnya di Jalan Merdeka, kotanya tadi saya kosongi, kemudian negara, nomor telepon ya. Kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya sahabat halal bisa melakukan tahapan dengan mengklik selanjutnya ya, atau bisa diedit kalau ada kesalahan mungkin ya. Nah, jadi saya akan lanjut ya, saya klik selanjutnya, maka akan kembali lagi ke daftar produk. Nah, kalau sudah ke daftar produk ya, saya akan langsung manufakturer ini saya klik. Di sini sudah muncul PT LP POM ya. Kemudian kelompok produk ya, di sini saya akan pilih ya makanan ringan, karena pendaftaran yang saya pilih adalah kelompok produk makanan ringan, dia akan otomatis keluar ya. Kemudian tipe produknya saya akan pilih di sini keripik ya, keripik mungkin. Jadi ini atau mungkin saya rubah yang lebih mudah ya. Sepertinya mungkin snack kacang ya, snack kacang. Nah, snack kacang mungkin saya akan pilih karena lebih sedikit bahannya. Nah, jadi di sini daftar produk ya, karena saya punya merek sendiri ya. Jadi saya akan buat di sini nama produk saya snack kacang. Kalau saya pribadi mungkin saya akan buat snack kacang idola ya, seperti itu. Ini brand saya mungkin, atau mungkin snack kacang cap merpati misalnya ya. Ini contoh saja. Tapi misalnya kita ingin mendaftarkan lebih dari satu produk, maka sahabat halal bisa menambahkan baris di sini ya, klik baris ya, tambah baris. Misalnya ada 3 ya, kemudian saya tambah saja langsung snack kacang cap gajah misalnya ya. Atau di sini snack kacang cap Garuda misalnya. Maka kalau sudah seperti ini ya, langkah selanjutnya kita tinggal proses saja ya. Di sini saya akan langsung klik proses. Saya sudah klik, maka akan ada notifikasi proses daftar produk lengkap ya. Jadi saya akan langsung klik OK. Jadi sahabat halal bisa mengecek ya ke bawah, scroll ke bawah, maka di sini akan muncul record ya, bahwa daftar produk kita sudah terdaftar di sini. Di sini sudah masuk ya. Kalau sudah masuk, artinya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jadi di sini perhatikan selalu bahwa di sini akan selalu ada tulisan selanjutnya.
Maka sahabat halal bisa melanjutkan ya. Saya akan langsung klik selanjutnya. Nah, maka langkah selanjutnya adalah daftar bahan ya, daftar bahan. Untuk daftar bahan ini tentunya sahabat halal harus menyiapkan dulu daftar bahan ya untuk bahan-bahan yang digunakan. Tapi karena saya mungkin ini hanya teknis ya, bagaimana cara mengupload datanya, saya akan mencontohkan di sini. Pertama saya akan menambahkan baris ya, berapa bahan yang akan saya gunakan. Jadi mungkin saya akan langsung isi, misalnya di sini nama bahan adalah, karena saya snack kacang ya, mungkin snack kacang yang memiliki rasa, maka sini yang pasti bahannya itu yang saya ingat adalah kacang ya, kacang, misalnya kacang tanah ya, kacang tanah. Tentu kalau kacang tanah ini adalah bahan yang memang bahan alami ya, dan alami dalam maksud adalah bahan nabati ya, maka produsennya itu pastinya dari petani ya. Kemudian di negaranya saya akan pilih ketik langsung negaranya di Indonesia ya. Kemudian pemasok ya, karena saya belinya di pasar ya, jadi pemasok itu adalah tempat kita membelinya ya, tempat kita membelinya. Sementara produsen itu adalah asal bahan ya, atau diproduksi oleh siapa ya, asal bahan ya. Jadi itu harus sahabat halal memahaminya ya. Jadi pemasok saya langsung buat aja di sini pasar tradisional ya. Kemudian halal oleh ya, karena tidak ada halal ya, ini tidak perlu sertifikat halal ya, saya langsung beri tanda garis saja, strip ya. Kemudian nomor sertifikat halalnya juga saya strip, tanggal expirednya strip ya, dokumennya strip ya. Catatan di sini saya akan isi berupa ya bahan nabati. Jadi bahan nabati itu nggak ada masalah ya, mungkin hanya perlu proses pencucian ya atau pembersihan. Kemudian bahan yang lain saya akan buat di sini ya, karena kacangnya mungkin saya berikan perasa ya, mungkin saya buat di sini rasa balado misalnya. Maka saya akan buat misalnya flavor ya, biasanya flavor rasa balado misalnya. Untuk menulis bahan ya, jangan lupa setiap menulis bahan harus cantumkan merek dari bahan itu ya. Jadi misalnya rasa balado cap ayam misalnya, cap ayam ya. Ini kita bisa cantumkan lengkap ya. Kemudian produsen ya. Jadi produsen ini karena saya telah melihat di kemasan ya, diproduksi oleh siapa, maka saya akan langsung buat nama produsennya. Misalnya di sini adalah PT Sayang Ibu misalnya ya. PT Sayang Ibu ya misalnya. Kemudian saya sudah cek juga negaranya berasal dari Indonesia ya, Indonesia. Saya belinya juga karena saya UKM mungkin ya, saya langsung belinya di toko grosir ya, toko grosir. Boleh juga cantumkan nama grosirnya, mungkin ada khusus toko grosir Pak Ahmad misalnya ya, Pak Ahmad. Kemudian halalnya saya ada cek di kemasannya ada logo MUI, jadi saya buat di sini halal oleh MUI ya. Kemudian nomor sertifikat halal ya, saya juga sudah cek di website ya, website halalmui.org ya. Jadi saya akan tulis di sini 00 ya, misalnya 12 ya, biasanya ada 14 digit ya untuk nomornya. Ya biasanya ada 14 digit ya, ini saya hanya memberikan contoh saja. Kemudian tanggal expired ya, tanggal expired juga saya sudah dapatkan datanya di halalmui.org ya. Saya sudah cek misalnya di sini masa berlakunya tahun 2025 misalnya ya. Kemudian bulannya kita buat saja bulan 3 ya, bulan 3. Kemudian tanggal 12 ya misalnya. Dokumen berupa screenshot ya. Saya melakukan screenshot ya melalui website resmi ya, resmi dari LPPOM, dari halalmui.org. Jadi saya langsung buat di sini screenshot ya, atau saya singkat saja SS. Nama websitenya adalah saya ketik di sini halalmui.org misalnya ya. Atau kalau misalnya kita punya sertifikat halalnya ya, langsung buat saja di sini sertifikat ya, sertifikat
halal ya. Buat saja seperti itu. Maka untuk catatannya kita strip kalau kita dokumennya lengkap ya. Seperti itu. Jadi mungkin untuk bahan yang lainnya ini bisa dilanjutkan dengan menambah baris ya. Tapi karena ini hanya teknis pengisian, maka di sini saya contohkan 2 saja ya. Jadi saya di sini akan langsung klik proses. Saya sudah klik proses ya, tinggal menunggu karena ini menggunakan internet. Di sini sudah muncul notifikasi ya, proses input daftar bahan telah lengkap ya. Saya langsung klik OK. Nah, kalau di scroll ke bawah ya, di sini ada recordnya ya, kacang tanah yang saya upload tadi ya, flavor. Di sini akan ada ya tombol untuk mengupload dokumennya ya. Jadi tadi kacang tanah itu kan tidak perlu dokumen ya. Jadi saya tidak perlu upload. Kemudian yang kedua ada flavor. Nah, karena flavor ini adalah bahan yang kritis ya, memerlukan dokumen sertifikat halal, maka saya akan upload di sini dokumen sertifikat halalnya ya. Jadi saya akan upload langsung ya. Saya sudah siapkan di sini misalnya berupa screenshot tadi atau sertifikat halal langsung ya, yang mana aja boleh. Kemudian saya klik choose file. Nah, di sini misalnya saya upload ya sertifikat halalnya. Nah, maka di sini akan muncul nama dokumennya ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian di sini untuk menguploadnya langsung klik upload ya. Maka di sini akan notifikasinya muncul processing upload file list of material complete. Saya langsung klik OK. Baik. Untuk daftar bahan ya itu mungkin sampai sini sudah OK ya, sudah selesai. Maka saya anggap sudah selesai saya mengupload data bahan. Selanjutnya adalah kita lihat di sini masih ada lanjutannya ya, karena ada tulisan selanjutnya. Saya langsung klik saja selanjutnya. Nah, di sini akan muncul ya di sudut tulisan selesai. Artinya untuk upload data kita sudah hampir selesai ya. Jadi di sini hanya tinggal upload matriks produk ya. Matriks produk seperti apa nanti saya akan jelaskan di konten yang berikutnya ya. Jadi ini saya akan langsung saya upload di sini ya. Kemudian di sini juga bisa dilihat ada tulisan download template. Sebenarnya template-nya juga sudah disiapkan, tinggal di-download dan diisi ya. Tapi di sini saya contohkan bahwa saya sudah memilikinya ya. Saya akan upload saja matriksnya ya. Misalnya ya ini ya. Ini boleh atau yang ini. Oke. Saya upload matriksnya, kemudian saya klik proses. Kemudian ada proses notifikasi, proses upload dokumen matriks produk telah lengkap. Oke, kita langsung klik OK saja. Jadi langkah terakhirnya adalah di sini selesai. Jadi kalau misalnya sahabat halal masih ragu dengan dokumennya yang sebelumnya, nanti bisa langsung klik sebelumnya untuk mengecek kembali ya, atau langsung klik selesai. Saya akan langsung klik selesai di sini. Ya. Nah, setelah klik selesai akan ada notifikasi yang baru ya. Di sini Anda harus mengisi kuesioner SJH terlebih dahulu untuk menyelesaikan semua proses pendaftaran. Oke, kita disuruh mengisi kuesioner ya. Kita langsung klik OK saja. Nah, ini kuesionernya ya. Jadi kuesionernya ini ada 6 poin ya. Ini bisa langsung dijawab. Yang pertama, apakah perusahaan pemohon sertifikasi adalah distributor ya? Saya memproduksi sendiri ya, bukan distributor. Jadi saya akan ikuti di sini jawabannya tidak ya. Kemudian jawaban yang nomor 2, jika jawaban pada poin 1 ya, oke, kita langsung beri kesimpulan saya tidak jawab tidak ya, maka kita buat tidak. Yang poin ketiga, apakah perusahaan pemohon melakukan proses pelabelan ulang? Ya tidak ya. Kemudian yang keempat, selain menghasilkan produk yang disertifikasi, apakah pabrik juga menghasilkan produk yang disertifikasi? Tidak juga ya. Kemudian yang kelima, apakah jawaban pada poin 4 dia? Tidak ya, maka tidak perlu kita lanjutkan membaca. Kemudian poin 6, jika jawaban pada poin 5 ya, apakah ada penggunaan bahan? Kita sudah jawab tidak ya, artinya nomor 6 kita langsung checklist yang tidak. Nah, kuesioner aja setelah terisi ya, kita tinggal langsung klik proses. Saya akan langsung klik proses. Nah, akan ada notifikasi proses upload data registration is complete. Nah, jadi bagi sahabat halal, untuk proses upload data kita sudah menyelesaikannya. Kita langsung klik OK saja. Oke, kita lihat proses selanjutnya ya, sedang loading.
Oke sahabat halal, jadi itu adalah proses upload dokumen halal ya yang harus sahabat halal pahami langkah-langkahnya. Nah, jadi kalau sudah kembali ke awal ya, maka di sini langkah selanjutnya sahabat halal bisa mengecek ini rincian pendaftaran ya. Jadi untuk rincian pendaftaran di sini kita bisa langsung cek ya. Nah, kemudian di sini ada tulisan detail pendaftaran ya. Jadi kita bisa melihat detail pendaftaran kita. Nah, jadi kita langsung klik view aja di tindakan ya. Nah, setelah kita klik view di sini sahabat halal bisa lihat ya nama pelanggan, alamat ya. Kemudian nama produk, bahan dan fasilitas ya bisa dicek kembali apakah sesuai atau tidak. Seperti itu. Ya, kemudian nanti untuk langkah selanjutnya adalah pembayaran akad ya, pembayaran akad. Untuk pembayaran akad mungkin saya akan jelaskan sedikit ya. Ini saya akan langsung ya klik ya. Nah, saya sudah klik pembayaran akad, hanya saja di sini tertulis ya data payment does not exist ya. Artinya di sini sahabat halal belum bisa melihat pembayaran akad ya. Karena tahapannya setelah upload dokumen halal ya, sahabat halal harus menunggu dokumen kita diperiksa oleh LP POM terlebih dahulu. Ya, karena untuk langkah selanjutnya sahabat halal harus melakukan monitoring ya. Jadi di sini ada menu monitoring. Hanya saja untuk menu monitoring ini akan saya jelaskan di konten berikutnya. Ya, karena mungkin keterbatasan waktu ya, sahabat halal harus pahami dulu langkah-langkahnya untuk upload dokumen halal ya hingga pembayaran akad. Maka untuk pembayaran akad juga masih kosong ya. Biasanya kalau sudah muncul sahabat halal akan ditelepon ya oleh pihak LP POM untuk melakukan pembayaran ya. Nah, jadi untuk menu monitoring saya akan jelaskan nanti. Maka cukup sekian ya sahabat halal. Nah sahabat halal, begitulah cara melakukan upload dokumen halal. Kemudian cara mengecek ya rincian dari pendaftaran halal kita. Dan untuk selanjutnya saya akan melanjutkan tutorial yang lain ya untuk memahami apa saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan tadi, seperti apa bentuknya. Tentu sahabat halal bertanya-tanya ya, saya akan jelaskan. Maka jangan lupa sahabat halal tetap terus tonton channel ini ya untuk mengetahui info-info terkait proses pendaftaran sertifikasi halal. Demikian, sampai sini saja, dan jangan lupa sahabat halal untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng ya, dan jangan lupa like-nya. Demikian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.